Sementara orang lain berjuang untuk bertahan hidup di alam liar. Seorang pria di Rusia pada -20 derajat, tidak hanya membangun tempat perlindungan dengan membelah kayu dengan tangan kosong, tetapi juga kekuatannya benar-benar di luar imajinasimu. Bahkan ketika cuaca -20 derajat mulai turun salju deras, hal itu tetap tidak mengancam hidupnya. Lao Liu yang selalu mendambakan hidup di pegunungan, mengundurkan diri dari pekerjaannya karena beberapa urusan sepele di perusahaan. Dengan sendirian mengangkat tas ranselnya, datang ke alam liar yang terpencil dan tidak berpenghuni. Dan saat ini, salju yang turun dari langit, membuat Lao Liu sedikit merasa bersemangat. Setelah memilih tempat yang strategis, ia pun menurunkan tasnya dan mengeluarkan alat warisan keluarga. Untungnya, di awal musim dingin, pada saat ini belum ada lapisan beku. Tanah yang lembab juga sangat menguntungkan bagi penggalian Lao Liu. Seiring dengan terus menggali ke bawah, akar-akar pohon yang tidak teratur ini juga memberikan hambatan besar bagi kemajuan kerja yang sangat lancar. Untungnya, kali ini Lao Liu juga menyiapkan kapak bayangan. Dengan dukungan kapak bayangan, ia dapat menyingkirkan akar-akar yang keras kepala ini lebih awal untuk menemui nenek moyang. Seiring berjalannya waktu, sebuah lubang yang berbentuk persegi pun terlihat di depan mata. Dia yang teliti juga menyisakan ruang untuk sebuah peletakan perapian, serta sebuah tempat tidur tanah yang nyaman dan berkualitas tinggi. Hal ini bisa dikatakan menghemat banyak sumber daya dan tenaga untuk pekerjaan selanjutnya. Setelah semua ini selesai, ia pergi mengumpulkan beberapa ranting kering di sekitar. Kemudian, ia menggunakan kapak bayangan untuk mengikis beberapa serpihan kulit. Dengan menggesekkan batang magnesium secara terus-menerus, ia berhasil menyalakan tumpukan api kecil, mengumpulkan sepotong salju yang tidak memiliki teknologi dan pekerjaan berat, untuk mengganti kembali panas yang hilang dalam tubuhnya. Ketika angin dan salju semakin kencang, Lao Liu tidak berhenti terlalu lama. Jadi, ia mengeluarkan gergaji listrik manual dari ranselnya. Sampai di sebelah pohon yang tergeletak, Lao Liu tidak banyak bicara. Langsung saja melakukan komunikasi yang mendalam. Setelah dia memotong kayu menjadi panjang yang dibutuhkan, dia menyimpannya di dalam kantong. Semua dibawa kembali ke lokasi. Sekarang bahan bakunya sudah siap. Dia kemudian masuk ke dalam lubang galian. Menggali lubang galian kecil. Hidup tanpa lubang galian. Lubang besar menampung lubang kecil. Lalu Lao Liu memilih 2 batang kayu bulat yang kuat, memasang di dalam lubang galian. Kemudian mengisi tanah kembali. Dipadatkan dengan baik. Harus diakui, Lao Liu memang berpengalaman. Dia bisa melakukan apapun dengan baik. Setelah memasang tiang-tiang lainnya, sekarang juga saatnya untuk mempertimbangkan membuat perapian. Dia terlihat menggunakan sekop di lokasi yang disiapkan, terus-menerus menggali ke dalam dan ke atas. Setelah berhasil membuka penghalang di antara mereka, tanah yang digali ini juga mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah menuangkan beberapa kendi air salju tahun 82 ke dalamnya, jadi bisa mengaduk adonan lumpur terkuat di alam liar. Setelah selesai, Lao Liu kemudian pergi ke dekat sana untuk mengumpulkan banyak batu kerikil. Begitulah, 1 lapisan tanah liat dan 1 lapisan batu mulai disusun ke atas. Meskipun setiap batu dalam keadaan tidak beraturan, namun, dengan keahlian tangan Lao Liu, ia benar-benar mengatur semuanya menjadi saling melengkapi. Secara menyeluruh mengartikan apa yang dimaksud dengan sepasang tangan yang menyelamatkan segalanya. Saat dibawa ke atas, menyelesaikan penutupan terakhir, pasti tidak akan mengambil ruang atap. Setelah selesai, menyalakan seikat kayu kering. Api yang besar dengan cepat mengeringkan bagian dalam perapian. Dengan asap memasak yang perlahan naik, juga membuat hutan yang tenang ini menjadi memiliki sedikit suasana keberapian. Waktu telah tiba di hari kedua. Kenaikan suhu mengakibatkan salju yang menumpuk saat ini juga telah lama mencair. Setelah Lao Liu menghilangkan kulit kayu gelondongan yang membusuk, pertama, gunakan gergaji listrik untuk membuat getaran awal. Segera setelah itu, gunakan kapak bayangan untuk memotong. Buat 2 slot pada kedua ujung kayu balok. Setelah selesai, letakkan di atas 2 tiang. Kemudian, gunakan paku yang kuat untuk mengamankannya. Pastikan mereka saling mendekat satu sama lain. Di dinding belakang, Lao Liu menggali sebuah bidang datar. Letakkan sebatang kayu balok yang besar di atasnya. Ini berfungsi sebagai dukungan yang kuat. Sekarang, kerangka tempat berlindung sudah selesai dibangun. Adapun atapnya, Lao Liu juga memilih menggunakan kayu. Di depan ada orang tangguh yang merobek dengan tangan kosong. Kini ada Lao Liu yang membelah kayu dengan tangan kosong. Setelah dia mengolah cukup banyak kayu balok, susun dengan rapi dan sejajar di atap. Pastikan tidak ada celah di antara mereka. Kemudian, amankan lagi dengan paku besi liar. Dia akan mendapatkan atap yang kuat dan kokoh.
Dan untuk tempat cerobong asap, masih perlu dilakukan pengolahan secara terpisah. Dengan terisinya celah terakhir. Sekarang dia bisa melanjutkan seperti biasa ke bagian atas. Meskipun seluruh area tidak berpenghuni, hanya dia yang bekerja. Namun, seiring dengan salju yang terus menerbang, tempat perlindungan ini akhirnya terlihat seperti rumah. Lao Liu tampaknya sangat menikmati bekerja di tengah cuaca beku ini. Seperti Ichikels di bawah atap ini. Percayalah, kentang kecil dari selatan pasti belum pernah bermain di sini. Seperti tempat-tempat yang tidak beraturan ini, Lao Liu hanya perlu sedikit beraksi. Dia bisa dengan mudah menguasainya. Mengenai pembangunan fasad depan, relatif jauh lebih mudah. Dalam prosesnya, cukup sisakan pintu dan jendela. Pastikan ruangan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Asalkan ukuran ditentukan dengan cukup tepat, hasil bangunannya bisa cepat dan baik. Untuk bahan waterproof atap, tetap tidak bisa dilupakan. Ketika pemasangan kain anti-air oleh aktor senior sangat sederhana dan praktis. Juga memiliki efek insulasi yang bagus. Ini benar-benar dua manfaat dalam satu. Agar bisa memiliki atap yang kokoh, dia mengikat kayu bulat di setiap sudut. Setelah selesai, dia menutupi seluruh atap dengan tanah. Tidak hanya bisa menyatu dengan lingkungan sekitar, tetapi juga bisa berfungsi dengan baik untuk menyamarkan. Ketika perang datang, satu persatu pasti tidak akan terdeteksi. Mengingat bisa mengangkat kepala untuk masuk dan keluar dari rumah. Di depan pintu, Lao Liu menggali sebuah teras panjang. Sekarang dia bisa mengangkat kepalanya dan bertindak sebagai manusia. Meskipun hujan, juga tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan. Anak laki-laki sendirian di luar. Maka dia harus melindungi dirinya sendiri. Kayu bulat yang telah diproses. Setelah dia menyambung secara rasional, menjadi sebuah pintu kayu yang sangat kokoh. Bingbing selesai memasang pintu kayu dengan engsel. Kemudian memperkuat kembali bingkai pintu dengan kayu bulat. Dengan kekuatan ini, bahkan beruang hitam pun akan menghela napas. Bingbing menggunakan lembaran plastik transparan sebagai pengganti jendela. Menggunakan paku es untuk mengikatnya secara menyeluruh. Sementara celah-celah kecil di dinding ini, langsung disegel dengan tanah liat yang dioleskan berulang kali. Menjamin tidak ada sedikit pun angin yang bocor. Seiring dengan semakin gelapnya langit, Lao Liu menyalakan api unggun. Memanggang sosis tepung kuno seukuran telapak tangan. Memberi penghargaan pada diri sendiri yang lelah. Setelah makan dengan kenyang, dia meletakkan kayu yang sudah diproses di atas tempat tidur tanah. Kemudian menambahkan kasur yang lembut. Dengan dukungan dari perapian, masuk ke dalam tidur yang damai.